Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga di darat, laut maupun di udara, segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, warga desa yang ada di pinggir sebuah sungai di Muara Sugian, Sumatera Selatan, di suatu hari di musim panas yang panjang digemparkan dengan temuan awalnya sebuah karung putih janggal yang mengambang dan tersangkut di tepian sungai. Warga pencari ikan yang pertama kali menemukannya tentu kaget. Sebab karung itu selain dikerubungi lalat, juga di bagian sisi kiri yang terkoyak dan sobek, si warga melihat sebuah bentuk yang mirip sebuah bentuk kaki manusia. Singkatnya, setelah ia menilik dan memeriksa lebih seksama, benar adanya bahwa karung itu membungkus tubuh manusia yang telah tak bernyawa. Temuan misterius itu segera ia laporkan kepada pihak yang berwenang, yang kemudian datang dan segera membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah hari di mana ditemukannya tubuh dalam karung yang sempat menggemparkan warga itu, tak lama kemudian secara berturut-turut warga desa kembali menemukan 1, 2, 3, dan 4 karung-karung misterius yang mengambang di sungai yang sama namun beda lokasi. Jadi total dalam 4 hari warga menemukan 5 karung yang berisi tubuh manusia, di mana 1 diantaranya berjenis kelamin pria dan 4 berjenis kelamin wanita. Setelah diperiksa, rilislah hasilnya. Kelimanya adalah berasal dari satu keluarga, di mana korban pria bernama Matasir alias Tasir, wanita Ropiah, Kartini, Winarti, dan Apriani. Kelimanya merupakan warga yang tinggal di desa Indraputra, Jalur 16, Kecamatan Muara Sugian, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tentulah hasil pemeriksaan yang dijalani oleh pihak yang berwajib menyimpulkan bahwa penyebab para korban kehilangan nyawanya adalah akibat benturan benda tumpul yang menyasar bagian kepala masing-masing korban. Baik itu korban 1, 2, hingga 5, semuanya mengalami perlakuan yang sama sebelum dihilangkan. Sungguh, ini merupakan tindakan yang sungguh keji. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Indraputra Jalur 16, Muara Sugian, Banyuasin, Sumatera Selatan, Pak Matasir 68 tahun, atau yang akan kita sebut Pak Tasir dalam kisah ini, menempati sebuah rumah sederhana yang dibangun di sebuah lahan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon pisang. Di rumah sederhana itu, ia tinggal bersama dengan istrinya, Ibu Ropiah 66 tahun, putrinya Kartini 37 tahun, Winarti 14 tahun, dan cucunya Apriani 7 tahun. Dalam hari-hari yang Pak Tasir dan keluarganya jalani, Pak Tasir bekerja sebagai petani. Ia merupakan seorang perantau yang jauh-jauh datang dari Pulau Jawa untuk ikut program transmigrasi yang kemudian membawanya bertempat tinggal di Muara Sugian. Berkat gigihnya, ia bekerja dan menekuni pekerjaannya sebagai petani. Pak Tasir berhasil membuat kehidupannya semakin kesini semakin baik dan sejahtera. Keberhasilan Pak Tasir dalam menjalani profesinya tak jauh dari usaha dan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh istri dan anak-anaknya. Keberhasilan Pak Tasir menjalani profesinya sebagai petani ia wujudkan dengan di sekira awal tahun 2016. Pak Tasir berniat membeli sebidang tanah yang dimana tanah itu akan ia sewakan dan atau akan ia pakai sendiri. Sebab ia tahu banget seluk-beluk dunia pertanian dan juga ia mencari tanah itu nggak jauh-jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Lalu atas dasar niat itu, Pak Tasir kemudian memberitakan niatnya itu pada teman-temannya yang juga adalah petani. Ia mungkin tahu jika ada sebidang tanah yang ada di daerahnya yang mau dijual. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut itu singkatnya akhirnya sampai ke seorang pria bernama Agus Mubarok alias Agus. Agus adalah pria kelahiran Muara Padang tahun 89. Di tahun 2016 usianya 26 tahun. Masih muda, namun jangan tanya kerjaannya. Selain ia bertani, juga Agus merupakan maklar tanah. Agus tinggal di desa Sidorejo, Dusun 4 Jalur 18. Koneksi yang Agus miliki cukup luas, mulai dari kalangan petani hingga para maklar-maklar tanah lainnya yang menjual tanah dengan legalitas yang sah dan pula ada yang menjual tanah dengan legalitas yang tidak jelas. Tanggal 7 Mei tahun 2016, singkatnya setelah bertemu dengan Agus survei lokasi, melakukan tawar-menawar, akhirnya tertariklah Pak Tasir untuk membeli tanah yang dijual Agus kepada Pak Tasir. Tanah itu berada di TSM Kaplingan Semambo, Desa Indrapura, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tanah seluas 4 hektar atau 2 kapling itu Agus jual kepada Pak Tasir dengan harga 155 juta rupiah. Harga yang mungkin cocok dengan uang yang Pak Tasir miliki.
Uang yang ia hasilkan selama ia bertahun-tahun menggarap tanah demi berbuah hasil di bumi, yang kemudian hasil itu ia jual kepada siapa aja yang membutuhkannya. Di tanggal 7 Mei itu semuanya deal. Pak Tasir memberikan uang 155 juta itu kepada Agus. Dan resmilah Pak Tasir menjadi pemilik baru tanah itu. Nah, sayangnya di hari itu selain telah menemukan kata sepakat atas pembelian sebidang tanah itu, tidak dibarengi pemberian sertifikat tanah yang legal, yang harusnya jika pembeli telah lunas, si penjual wajib memberikan legalitas tanahnya kepada si pemilik baru. Agus bilang, "Baik Pak, suratnya saya susulkan ya." Dan hari itu berakhir dengan leganya Pak Tasir mendapatkan tanah setelah pencariannya berbulan-bulan lamanya. Namun dibalik senangnya Pak Tasir dan bahagianya keluarganya yang baru saja membeli sebidang tanah, Pak Tasir tak sadar bahwa ia telah bertransaksi dengan seorang pria problematis. Hari-hari setelah transaksi tersebut, Pak Tasir terus saja minta Agus untuk memberikan sertifikat tanah yang sesuai dengan legalitas yang ada, sebab janjinya 1 hari setelah transaksi Agus akan berikan. Di tengah harap-harap cemas yang dialami Pak Tasir menunggu kabar baik yang akan Agus berikan, secara mengejutkan Pak Tasir mendapatkan kabar bahwa tanah yang baru aja ia beli adalah tanah yang bermasalah alias sengketa. Mendengar hal itu seketika murkalah Pak Tasir. Ia tentu nggak terima atas kabar yang sebelumnya ia dapatkan yang disampaikan oleh Agus, yang mengatakan bahwa tanah itu bersertifikat legal. Segera Pak Tasir hubungi Agus dan minta menjelaskan masalah yang ada. Agus tentu nggak bisa banyak bicara terkait masalah yang ada, dikarenakan kini semua boroknya telah terbongkar, dan atas masalah itu Pak Tasir minta Agus untuk mengembalikan uang yang telah ia berikan dengan utuh. Pak Tasir minta segera, tak mau lama-lama. Jika tidak, Pak Tasir mengancam Agus dilaporkan ke sidang tingkat desa, yang tentu pihak polisi akan terlibat dalam hal itu. Merasa tertekan dengan ancaman yang Pak Tasir layangkan kepadanya, alih-alih minta maaf dan segera mengembalikan uang yang telah terlanjur diberikan itu, justru Agus malah berniat dan berencana untuk menghilangkan nyawa Pak Tasir. Dan sayangnya niatnya tak hanya menghilangkan nyawa Pak Tasir, ia juga berencana untuk menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya. Sebab Agus pikir jika Pak Tasir saja yang dihilangkan, tidak menutup kemungkinan keluarganya bisa tahu dan bisa terus memperpanjang urusan tanahnya dengan Agus. Setelah memiliki rencana itu, Agus kemudian pergi dan menemui temannya yang bernama Purwanto. Kala itu ketika datang ke rumahnya, selain Agus bertemu dengan Purwanto, ia juga bertemu dengan Birma alias Uuk. Tak lama setelah mereka bertemu, Agus kemudian membawa keduanya ke sebuah dermaga, yang dimana di tempat itu Agus menawari Uuk dan Purwanto untuk ikut kerja dengannya di CV Arta Tani Unggul, sebuah perusahaan yang Agus kelola katanya. Purwanto dan Uuk yang adalah pria putus sekolah yang belum punya pekerjaan yang pasti tanpa ragu menerima tawaran yang Agus berikan. Setelah setuju dengan iming-iming itu, tak lama ya masih di bulan Mei tahun 2016, mereka kemudian bertemu kembali. Di pertemuan itu Purwanto minta uang kepada Agus 6 juta, yang dimana uang itu akan ia pakai untuk bayar hutang. Tanpa ragu Agus berikan uang itu kepada Purwanto. Selain itu, Agus juga berikan uang 1,8 juta kepada Purwanto dan Uuk untuk dibelikan sebuah terpal dengan ukuran 6 x 4 meter, 2 batang panjang kayu gelam, dan beberapa karung besar warna putih. Kayu gelam panjang yang diminta oleh Agus, dimintanya dipotong menjadi 5 bagian dengan masing-masing panjang 80 cm. Selain itu, Agus minta supaya potongan kayu itu dicat biar rapi katanya. Singkat cerita, setelah mendapatkan apa yang Agus minta, kemudian Uuk dan Purwanto mengajak 2 teman lainnya yang bernama Abdul Kohar dan Hendy Mulyana. Abdul dan Hendy kemudian dibawanya untuk menemui Agus, yang dimana saat itu Agus kembali mengiming-imingi 2 orang baru itu untuk kerja dengannya di CV Arta Tani Unggul. Abdul dan Hendy si pekerja serabutan itu tanpa ragu menerima ajakan Agus, berharap mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah 5 orang terkumpul, Agus kemudian membawa para pengikutnya itu untuk datang ke sebuah tempat perladangan yang lokasinya tak jauh dari rumah target utama. Di tempat itu, Agus kemudian membuka topeng aslinya. Ia tanyakan kepada ke-4 orang pengikutnya, "Apakah kalian mau kerja sama dengan saya? Saya ini punya masalah. Nah, kalian akan diajak kerja untuk menghilangkan nyawa orang. Saya ini maklar tanah. Saya jual tanah ke orang. Uangnya udah sama saya, tapi suratnya belum saya kasih. Nah, orang itu kita hilangkan dan tanahnya kita jual lagi. Kalian siap?" Menyadari bahwa arah tujuan yang Agus janjikan berbeda dengan awal yang ia katakan sebelumnya, membuat ke-4 pengikutnya sempat kecewa dan ragu untuk terus ikut dengan Agus. Baik Uuk, Hendy, Abdul, dan Purwanto sempat menolak ajakan itu.
Namun setelah mendapatkan tawaran yang lebih menarik, serta iming-iming uang yang lumayan besar, berubahlah pikiran keempat pemuda itu. Mereka siap dan mau ikut terus dengan Agus. Setelah keempatnya setuju dan mau ikut dengan Agus pun menjabarkan rencananya. Agus mau para korbannya nanti dibuang ke dalam sungai. Katanya biar arwahnya nggak penasaran dan malahan korban akan senang. Begitu kata Agus kepada 4 orang pengikutnya. Masih di hari yang sama, kelimanya dengan menggunakan 3 buah sepeda motor pergi menuju tempat yang berdekatan dengan rumah target. Di sebuah kebun mereka berkumpul dan memantau situasi keadaan rumah target. Agus menjelaskan dan memberitahu bahwa itulah rumah Pak Tasir. Di siang itu, di tengah-tengah pemantauan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya 2 orang warga setempat yang curiga dengan gelagat kelimanya. Saat itu warga yang memergokinya bertanya, "Lagi apa kalian di sini?" Agus menjawab bahwa mereka sedang istirahat saja, tidak melakukan apa-apa. Di siang itu pula sebetulnya jika memungkinkan, Agus dan kawan-kawan berencana melakukan aksi busuk mereka. Namun dikarenakan keburu kegap sama warga, batallah rencana mereka. Mereka berlima pulang dan bermalam di rumah kerabat mereka. Hingga hari gelap yang merundung hidup Pak Tasir dan keluarganya adalah bermula di hari Selasa 10 Mei 2016. Di hari itu kelimanya yang telah melengkapi dirinya masing-masing kembali dengan kayu sepanjang 80 cm, tali rapia dan karung-karung, bersiap dan pergi dengan menaiki 3 buah sepeda motor ke sebuah warung yang ada di jalur 16. Mereka sempat mampir dulu ke tempat itu untuk mabura dan menunggu hingga waktu yang pas. Singkatnya, setelah lama menunggu atau sekira jam 7 malam, kelimanya bersiap dan menuju rumah target. Sesampainya kelimanya di depan rumah, Agus ketuk 1 kali rumah itu. Tak lama pintu pun terbuka dan keluarlah Kartini. Di malam itu Kartini keluar rumah berniat mencari sesuatu yang tertinggal di luar rumah. Mendapati Kartini keluar rumah, Agus segera memerintahkan Purwanto untuk membuntutinya dan langsung saja hilangkan nyawanya. Purwanto bergegas tak lama kemudian. Di tengah jalan yang gelap dan sepi, Kartinilah yang menjadi korban pertama di malam itu. Sebab Purwanto dengan sekuat tenaga, ia layangkan balok kayu itu dan tepat mengenai bagian leher dan kepala korban berkali-kali tanpa ampun. Seketika ia tumbang ke tanah tanpa lebih dulu melakukan perlawanan. Dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Sementara Purwanto melakukan aksinya, Agus, Uuk, Abdul, dan Hendy masuk ke dalam rumah dan segera menemui Pak Tasir. Di malam itu di rumahnya ada istrinya Ibu Rupiah, Winarti, dan si mungil Apriani. Agus sempat minta spidol kepada Ibu Rupiah yang dimana Ibu Rupiah tak memilikinya. Lalu di saat pemilik rumah mulai lengah, barulah Agus memberikan kode kepada masing-masing algojo untuk mempersiapkan kayu-kayu mereka. Dan dengan 1 lagi tambahan kode, dimulai dari Agus yang melayangkan baloknya ke kepala Ibu Rupiah, balok UU ke kepala Pak Tasir, balok Abdul ke kepala Winarti, dan balok Hendy ke kepala si mungil Apriani. Semuanya yang menerima hantaman balok keras itu tak kuasa menahan betapa ayunan itu berkali-kali membuat mereka tumbang ke atas lantai rumah mereka. Setelah berhasil membuat para target tumbang, 1 persatu korban kemudian ditutupi wajahnya. Dan setelah itu kelimanya diseret dan digabungkan dalam 1 tempat yang sama, termasuk Kartini yang Purwanto pula seret masuk ke dalam rumah. Setelah terkumpul kelimanya, 1 persatu korban dimasukkan ke dalam karung putih besar. Karung itu masing-masing lalu diikatkan bagian atasnya supaya nggak jatuh nanti isi dalamnya. Sementara Agus, Hendy, Uuk, dan Abdul sibuk membungkus 1 persatu korban ke dalam karung. Agus memerintahkan Purwanto untuk berjaga di depan pintu dan hanya jika ada yang berusaha masuk. Para korban yang telah terbungkus karung itu, di malam itu 1 persatu dibawa ke sebuah muara sungai yang lokasinya tak jauh dari TKP. Sesampainya di muara sungai, para korban kemudian ditumpuk jadi 1 dan dibungkus kembali dengan terpal besar. Lalu ujung-ujung terpalnya diikat dengan tali rapia dengan kuat. Nah, sebelum membuhulnya dengan tali rapia, para pelaku sempat memasukkan 3 bungkus karung yang berisi pasir agar terpal yang berisi tubuh korban tenggelam ke dasar sungai. Setelah semuanya siap, kelimanya membawa terpal itu berlahan dan masuk ke dalam sungai dan menenggelamkannya. Dan tuntaslah misi busuk Agus Mubarok di malam itu. Setelah selesai, kelimanya pulang ke rumah masing-masing. Kasus yang menghebohkan warga Muara Sugihan Banyuasin ini bisa terungkap berkat adanya temuan 5 karung yang hanyut terbawa aliran sungai, atau tepatnya kurang lebih 5 hari setelah para korban dihilangkan nyawanya. Investigasi yang kemudian dilakukan dengan tepat dan presisi, singkatnya berbuah penangkapan atas ketiga pelaku, yaitu Abdul Kohar, Purwanto, dan Hendy.
Saat itu Birma alias Uuk dan si otak kejahatan Agus Mubarok masih buron. Dan dari keterangan para pelaku yang sudah tertangkap, Agus melarikan diri ke Bekasi. Sedangkan Birma alias Uuk ada di rumahnya di Karangjaya, Banyuasin. Dan dari keterangan tersebutlah akhirnya polisi berhasil meringkus Agus di Bekasi. Dan Uuk menyerahkan diri setelah dinasehati oleh keluarganya. Lengkap, kini kelimanya telah berhasil diringkus. Kelimanya terjerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sekayu, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Purwanto, Uuk, Abdul, dan Hendy dengan hukuman 18 tahun penjara. Sedangkan si otak kejahatan Agus Mubarok, ia diganjar dengan hukuman mati. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir